selesai. Baik, Ibu mau cek kehadirannya dulu nih. Lihatlah kananmu, lihatlah kirimu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk. Ibu cek satu-satu ya. Ini Hadir, Bu. Dela, Hadir, Bu. Sarifah. Hadir, Bu. Baik, bagus. Masuk semua ya, anak-anak Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Tetap Merdeka. Tahu semua kan? Tahu. Oke, berdiri. Oke, siap. Bira bergembira semua. Bagus, semangat ya anak-anak Ibu. Nah, sebelumnya kita telah belajar memahami ide pokok dalam suatu teks. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar menyajikan pendapat dengan volume, intonasi, dan gestur tubuh sesuai dengan konteks. Nah, sebelum itu Ibu mau mengajak anak-anak untuk tepuk semangat pagi. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi sehat-sehat. Yeay, oke? Tuh, 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi sehat-sehat. Yeay. Semangat semuanya anak-anak Ibu. Berarti siap untuk belajar? Siap. Bagus. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menyebutkan pendapat dengan pilihan kata melalui kegiatan tanya jawab. Setelah itu, peserta didik dapat menunjukkan sikap tubuh dan gestur yang sopan saat berbicara. Setelah itu, peserta didik dapat menggunakan volume suara dan intonasi yang tepat. Peserta didik dapat mengaitkan kata-kata yang tepat dengan situasi bicara. Peserta didik dapat membuktikan pendapatnya dengan memberikan alasan yang masuk akal. Peserta didik juga dapat merancang pendapat dengan pilihan kata, intonasi, volume, dan gestur tubuh. Nah, Ibu ada video pembelajaran anak-anak, tolong simak ya. Nanti Ibu akan menanyakan sedikit hal dari video ini. Kedua, tidak menyampaikan pendapat yang sama dengan orang lain. Artinya, jika sudah ada temanmu menyampaikan pendapat tersebut, kamu tidak perlu lagi menyampaikan pendapat yang sama. Oke, cukup. Nah, anak-anak sudah memperhatikan tadi apa aja isinya? Sudah. Mau tanya deh. Nah, apa tadi kan dikasih tahu tuh hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan pendapat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Sarifah, siapa? Tidak boleh sama dengan orang lain. Betul. Ya, Rebika. Pembicaraan orang lain. Betul, siapa lagi? Ya, Cindy. Menghargai pendapat orang lain. Ya, betul. Saya, Bu. Ya, Menyampaikan pendapat sesuai dengan betul. Siapa lagi? Ya, oke, banyak ya semuanya. Nah, kita tuh harus ketika menyampaikan pendapat seperti yang teman-teman tadi bilang, tidak hanya itu, tetapi juga kita harus melihat intonasinya, gestur tubuh, dan volume sesuai agar kita dapat memahami apa yang dibicarakan. Oke, paham anak-anak? Paham.
minta Ardelo ini menyampaikan pendapat yang tinggi tapi tidak pakai intonasi atau volume dan gestur tubuh. Baca biasa aja, tetapi yang Aska ini harus pakai yang ketiga tadi. Oke. Siapa dulu? Delo, Bu. Oke, Delo, boleh. Menurut aku, sikap pada gambar itu tidak baik. Cuma bisa membuat mereka sedih. Kita harus saling menghargai. Jadi sebaiknya kita tidak boleh teman. Oke, selanjutnya Aska. Iya. Menurutku, sikap pada gambar itu tidak baik karena mengejek teman bisa membuat mereka sedih. Kita harus saling menghargai. Jadi, sebaiknya kita tidak mengejek teman. Nah, anak-anak, coba dari kedua anak ibu ini, menurut kalian enak mendengar yang mana nih? Aska, coba berikan alasannya. Itu Karena kenapa? lebih menjiwai, Bu. Oh iya, lebih menjiwai. Ada lagi yang mau tanya? Gesturnya. Ada apa? Ekspresi. Iya, ekspresinya betul. Jadi kalian lebih paham, lebih enak mendengar? Tahu lagi. Bagus. Oke, boleh duduk ya. Boleh duduk. Ya, apresiasi buat mereka. Kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, kalau sana ibu udah mengerti nih. Ibu ada media pembelajaran. Oke, satu orang boleh maju. Nanti di sini ibu akan cerita. Kalian harus ini kan ada kantor polisi, ada masjid, sama ada sekolah. Kalian dari rumah mau ke sekolah, tapi harus melewatin kantor polisi. Nanti kalian ketika di kantor polisi harus mengambil kartu ini dan menjawab. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, Sarifah boleh? Sarifah, ibu mulai ya ceritanya. Sarifah ingin ke sekolah dan berhenti di kantor polisi. Nah, Sarifah ketika dia ingin melanjutkan harus menjawab satu pertanyaan. Oke, ambil pertanyaannya. Nah, jawab itu. Volume suara yang terlalu keras saat berbicara dapat membuat suasana menjadi tidak enak, Bu. Bagus. Boleh lanjut lagi. Satu orang. Ya, lanjutin. Ya, boleh. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan dan ternyata dia menemukan masjid. Nah, dia harus mengambil satu pertanyaan. Apakah dia? Gestur tubuh yang terlalu banyak bisa membuat pendengar terganggu dan sulit fokus. Ya. Betul, anak? Betul. Ayo, satu lagi. Ayo, siapa? Ya, Kamila Fitria boleh maju. Setelah dari masjid, dia pun berjalan dan akhirnya sampai ke sekolah. Akan tetapi sekolah tutup. Dia harus menjawab salah satu soal. Ambil soalnya. Nanti sekolahnya buka, Bu, kalau udah ada soal. Iya. Apa itu? Bacakan. Saat menyampaikan pendapat, posisi tubuh yang baik adalah berdiri tegak, wajah menghadap audiens. Betul tidak, anak? Dan akhirnya dia pun bisa masuk sekolah. Apakah anak ibu masih kebingungan? Iya. Oke. Sekolah bukanya jam berapa, Bu? Sekolah bukannya tiap hari. Iya. Iya, jadi dia harus menjawab soal. Oke, Ibu, sekarang karena anak-anak sudah paham, Ibu ingin membagikan LKPD. Sebelum itu, Ibu ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Hitung dari 1 sampai 2. 1, 2. Oke, yang satu dengan yang satu, dua dengan yang dua. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini ya. Nah, di situ udah ada petunjuk pengerjaannya ya. Dibaca dulu. Kalian harus berdoa sebelum mengerjakan. Dan kalian ketika kalian ingin bertanya, kebingungan boleh tanya ke Ibu ya. Gimana, Bu? Ya, di mana? Bu, ini bagaimana, Bu? Oke, paham? Bu, ini bucoteng, Bu. Oh, apa? Bucoteng. Iya, betul ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Ibu kasih waktu. Dicek lagi. Oke, udah semua. Oke. Nah, ini siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2?
pendapat dengan keras dan kasar merupakan cara yang tepat. Salah, Bu. Betul. Salah apa benar anak-anak? Iya. Iya. Kita harus disampaikan dengan jujur dan sopan itu betul. Betul apa salah? Iya, betul. Oke, boleh. Apresiasi untuk kita. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sebelum ibu lanjut nih, kayaknya kalian kurang semangat lagi nih. Tadi follow-nya kurang semangat. Oke, ibu mau mengajak anak-anak untuk SDK. Tepuk 1, 2, 3, tahu kan? Oke, semuanya oke? Tepuk 1, 2, 3. Gimana sih? Satu. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Sudah senang? Oke, tadi kita telah mempelajari apa aja sih? Ya, terus ya, tadi menyampaikan pendapat harus Menggunakan gestur. ya, bagus. Nah, sekarang ibu mau anak-anak sudah paham mengisi LKPD ya? Apa evaluasi isinya sendiri-sendiri ya? Bagikan ke teman-teman ya. Waktunya 10 menit. Gimana? Bu, Ya, ini gini. Windy nyontek. Nggak boleh nyontek kan? Nggak boleh nyontek. Oke, udah? Oke. Iya, Pak. Oke, kumpulkan ya. Oh, Windy nyontek. Nggak boleh nyontek ya anak-anak. Nanti ibu ini periksa di kantor ya. Ya. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kelas kapan nih? Ada yang membingungkan? Oke, berarti anak-anak itu sudah paham semua ya? Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, boleh ketua kelas memimpin untuk penutupan. Marilah teman-teman kita berdoa.